tentang sum if dan juga sum ifs. Ada S-nya di belakang. Yang ini sum if biasa, ini pakai S di ujungnya. Perbedaannya apa? Silakan kalian perhatikan. Saya akan menggunakan rumus sum if untuk sel di sini ya. Patokan dari kriterianya itu ada di sini. Ya, angka 4, 3 dan seterusnya ke bawah. Nah, kita bakal menyeleksi di sini untuk angka dengan nilai 5. Oke, kita coba aktifkan dulu rumusnya sum if. Lalu kita masukkan range-nya. Range ini adalah area yang nanti kita akan jadikan patokan untuk mengambil jawabannya. Berarti di sini ya. Oke, kita blok seperti ini. Kemudian kalian boleh juga mengunci range-nya untuk mengamankan area selnya ketika nanti ada terjadi perubahan pada tabel kalian. Kemudian titik koma lagi, lalu ikuti dengan kriteria. Kriteria ini adalah yang mau kita tampilkan datanya. Angka yang bernilai 5 gitu ya, sama dengan 5. Kemudian titik koma lagi, lalu kita blok lagi areanya yang sama seperti ini. Ya, yang menjadi sum range-nya. Kenapa ini lagi Pak? Karena nggak ada tabel lainnya gitu kan. Nggak ada tabel lainnya di sini, kebetulan ini tabel tunggal. Kolom tunggal, jadi kita hanya menjadikan patokan di kolom angka saja. Lalu kita balas kurung, kemudian kita tekan tombol enter. Dan ini dia hasilnya. Nilainya adalah 10. Dijumlahkan ya, ada 2 angka 5 kan? 5 tambah 5 hasilnya 10. Sum if itu gunanya untuk bisa menghitung berdasarkan range dan juga sum range tertentu. Jadi kalau range itu biasanya berdasarkan acuan data, kemudian nanti kita hitung berdasarkan kriteria yang kita minta. Kriterianya yang kita minta itu untuk dijumlahkan apa? Misalnya angka 5 gitu kan. Jadi angka 5 ini kita akan menjumlahkan berdasarkan range yang ada di kolom tersebut. Kebetulan range-nya sama atau kolomnya sama, maka nanti akan menjumlahkan sendiri di kolom itu. Jadi ada 2 angka 5 ditambahkan gitu, dijumlahkan. Jadi 5 tambah 5 hasilnya adalah 10 gitu. Oke, langsung lanjut di sini lagi ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita nanti bisa menggunakan rumus sum if, sum ifs ya. Ada S di belakangnya. Jadi perbedaan antara sum if dengan yang pakai S itu apa? Namun sebelumnya, saya pengen jelaskan dulu kepada kalian bahwa untuk tabel ini terdiri dari beberapa kategori ya. Misalnya, laptop itu kan ada 2 gitu di sini. Ada 2 laptop kan? Nah, laptop ini untuk kondisi oke itu ada 4. Laptop kondisi no itu ada 1. Jadi gimana caranya kita bisa membedakan pembacaan datanya di dalam sini, nanti dalam bentuk angka akan muncul. Kita hitung ada berapa jumlah laptop yang bakal kita tampilkan di sini dengan kondisi oke, dan ada berapa laptop dengan kondisi no. Begitu juga dengan komputer dan juga printer. Ini bakal diakumulasi nanti ya. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan pada yang mana dulu nih? Yang oke dulu mungkin ya. Yang laptop ya. Di sini kita masukkan rumusnya. Sum ifs ya. Sum pakai S. Aktifkan dengan menekan tombol tab. Lalu berikutnya ada keterangan muncul di situ. Di bawah sini juga ada ya. Lengkap sampai ke ujung. Ada sum range, ada kriteria range pertama, kriteria 1, kriteria, lalu kriteria range 2, kriteria 2 dan seterusnya. Gitu ya. Tergantung nanti dari jumlah kriteria yang akan kita pakai nanti. Nah, setelah kita aktifkan rumus sum ifs-nya, berikutnya kita akan memasukkan sum range-nya. Sum range ini adalah data yang memuat range berisi perhitungan. Biasanya sih dalam bentuk value ya, dalam bentuk angka. Jadi kalau kita lihat dari sini, yang menjadi sum range-nya adalah apa? Yang bernilai gitu ya, unit, betul. Jadi yang menjadi sum range-nya itu adalah unit, karena ini adalah kolom yang berisi nilai, gitu kan, yang bakal kita jadikan patokan perhitungannya nanti. Kemudian kalian mau kunci boleh, enggak juga nggak apa-apa sih kalau sebagai contoh soal ya. Tapi untuk amannya mungkin kita kunci saja. Berikutnya kita titik koma, lalu lanjutkan dengan kriteria range satunya. Kriteria range satunya ini nanti itu akan berkorelasi juga dengan unitnya gitu ya. Unitnya itu apakah kondisinya bagus atau tidak, oke atau no gitu kan. Karena ada 2 di sini. Yang mana kira-kira yang menjadi kriteria range 1-nya, apakah nama atau kondisi? Nah, yang benar adalah kondisi ya guys. Kenapa? Karena nanti kriteria range 1 ini nanti akan disambungkan dengan kriteria satunya. Kriteria 1 ini adalah penjelasan dari kriteria range 1 yang sudah kita blok gitu. Ini lihat tabelnya di bawah sini. Yang mau kita hitung di sini adalah oke dan no-nya. Maka di sini jelas ya, yang menjadi kriteria range satunya adalah kolom kondisi. Lalu kita kunci dengan F4, kemudian kita masukkan kriteria satunya, titik koma, lalu masukkan sama dengan tanda petik, lalu ketikan oke. Atau nggak pakai sama dengan juga deh, biar kalian nggak bingung ya. Udah, begini aja. Kemudian titik koma lagi. Berikutnya akan muncul lagi kriteria range 2 dan juga kriteria 2-nya. Yang menjadi kriteria range 2-nya apa? Adalah nama. F4. Lalu
ikuti dengan tanda baca titik koma, kemudian tanda petik apa. Yang mau kita tes dulu pertama apa tadi? Laptop ya, tadi paling atas kalau nggak salah ya. Jadi kita ketikkan laptop. Laptop. Oke, tanda petik. Lalu terakhir, karena hanya 2 kriteria saja yang kita uji di sini atau yang mau kita hitung datanya, maka kita boleh balas kurung 1 kali untuk menyelesaikan susunan rumusnya. Kita coba enter, akan muncul 4. Laptop ada 4 yang kondisinya oke. Untuk yang lain tuh rumusnya sama. Nah, untuk yang lain kita blok saja. Kemudian di sini komputer, yang kita ganti tinggal namanya saja. Jadi kita kopas di sini, kemudian tinggal ganti di sini menjadi komputer ya. Oke? Komputer sesuai dengan kriterianya. Oke, enter. Nanti akan terhitung di sini. Begitu juga di bawah ya, printer. Nah, kita kopas saja lalu ganti dengan printer. Nggak lama kok waktunya. Kalau kopas begini cuma beberapa detik ya. Oke, tadi kan kondisi oke ya. Sekarang kita masuk ke kondisi no. Caranya gimana, Pak? Sama. Jadi di sini tinggal kita kopas saja. Kopas tinggal ganti oke-nya jadi 0 kan? Tinggal ganti jadi 0. Udah muncul jawabannya. Di sini juga kita tinggal ganti jadi 0 lagi. No dan komputer ya. No dan komputer. Sesuai dengan kriterianya masing-masing. Komputer. Lalu terakhir di sini kita ganti dengan no dan printer. Oke? No dan printer. Cuman ribet di awal saja tadi. Nyusun rumus di awal saja. Sisanya tinggal kita ganti saja kriterianya. Kriteria yang kita cocokkan nanti untuk menemukan datanya. Seperti itu kurang lebihnya.